Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Warga Tasikmalaya hari KTP nama tos KTP Sinakasi. Menjelang pemilu 2024 yang semakin dekat, pada Rabu 7 Februari 2024, PPK dan PPS Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis melaksanakan rapat koordinasi atau rakor untuk persiapan pemilu tahun 2024 bertempat di Aula Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Ketua PPK Kecamatan Sindangkasih Ayep Badru mengatakan bahwa dalam rakor kali ini adalah terkait tentang logistik dan teknik penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Terkait logistik dan teknis penyelenggaraan. Materi yang disampaikan bersifat teknis, ya. Kemudian maksud di teknis di sini adalah bagaimana memperkuat PPS untuk diteruskan ke tingkat KPPS terkait penggunaan akun Sirekap yang akan dipakai untuk pemilu 2024. Teknisnya, Pak, sistem pengamanan dari ini sangat memuaskan karena ada kita tidak berdiri sendiri. Ada pengawalan dari pihak Polres, ya, yang dilakukan sampai ke titik gudang kita di Budi Harja. Pengawasan sistem netralitas dari Panwas Kecamatan ke KPPS. Oh, itu bukan domain saya kalau itu. Maaf, kalau pengawasan kita bukan domain kita. Ini kan PPK. Terus apalagi next? Lebih diperjelas lagi pertanyaannya, Pak. Pelantikan ya aspek netralitas dan integritas ya secara prosesi sudah dibacakan, cuman bagaimanapun ya implementasi di lapangan itu sangat bergantung kepada personal-personalnya. Namun demikian dalam berbagai pertemuan kita selalu tekankan ya aspek netralitas dan integritas, sehingga nanti pemilu kita ke depan akan berkualitas baik secara proses ataupun secara hasil. Revisi teknis yang barusan sudah. Sementara itu, Ketua KPPS Sindangkasih Maman Darmawan menyampaikan teknis penggunaan aplikasi Sirekap. Revisi teknis yang barusan sudah diraporkan dengan PPS terkait penggunaan Sirekap itu sendiri. Kebetulan alhamdulillah di Sinakasi yang belum bisa login itu cuma 2 TPS, yaitu di TPS 3 Sukaresik dan TPS 2 di Wanasigira. Apa kendalanya sih, Pak? Itu kendalanya mungkin server. Jadi kendalanya itu saya setelah minta petunjuk dari KPU, jadi kan itu servernya mungkin penuh, jadi harus sabar dalam harus saya tekankan ke KPPS itu harus ulang-ulang loginnya itu berkali-kali dengan cara pertama menghapus data penyimpanan di Sirekapnya, di restart dulu HP-nya. Tapi alhamdulillah gitu, yang pertamanya banyak yang belum bisa, tapi alhamdulillah sekarang cuma tinggal 2 gitu. Cara teknis ke KPPS sendiri gimana, Pak? Gimana maksudnya? Cara-cara teknis di lapangan. Cara-cara teknis di lapangan, kemarin saya keliling ke 9 desa mengadakan bintek langsung ke pengguna Sirekap. Jadi di desa itu ada 2, Sirekap 1, Sirekap 2. Maksudnya Sirekap 2 untuk backupnya gitu, untuk backup kalau yang HP yang pertama itu error, ada backupnya. Ya. Dalam menyikapi hal ini, terus ada kerjasama dengan dinas kesehatan belum tersebut? Untuk kesehatan kami sudah ada arahan mungkin dari
kemarin waktu lapor di kabupaten, kan puskesmas harus standby gitu, harus siap. Mungkin dalam hal ini yang pihak terkait yang menyediakan, saya nggak sistem koordinasinya, iya. Antisipasi lampu mati listrik ada. Dan tadi saya udah bilang, jadi mulai H-5 PPS wajib mengumpulkan KPPS-nya, memastikan dan memantau lokasi yang akan digunakan di TPS tersebut. Misalkan untuk listriknya, colokannya dari mana gitu. Tapi nggak disiapin dasar gitu Pak? Genset kayaknya enggak Pak. Kalau genset di sini kayaknya enggak, sebab kebanyakan menggunakan sekolah atau madrasah. Itu kan sudah ada. Kalau sekolah, kalau madrasah dia udah pasang listrik juga. Kalau mati lampu ada. Bagaimana itu? Ya. Kalau mati lampu ya nanti saya sediakan yang diusahakan ada penerangan khusus yang bisa mengganti kayak lampu emergensi. Dari Kabupaten Ciamis, reporter Heri Haryanto mengabarkan untuk Salira TV.